Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas media sosial. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas sejarah perkembangan internet dan media sosial. Tentu aja kalau bicara tentang sejarah perkembangan media sosial dan internet ini agak panjang teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari sendiri di internet atau di sumber lain, juga melalui diskusi-diskusi. Jadi pada pertemuan ini lebih banyak membahas kasus-kasus tentunya yang berkenaan dengan Indonesia, penggunaan internet dan media sosial. Di sini ada film, saya tidak mainkan di video ini, nanti kita mainkan di di Jimit aja ya. Film mengenai perkembangan atau pembabakan internet, sejarah internet. Sebetulnya ini juga udah pernah dibahas di mata kuliah perkembangan media ya, tapi nggak ada salahnya kita review sedikit. Dari perkembangan internet, karena media sosial itu syaratnya adalah jaringan internet, kita beranjak ke perkembangan media sosial. Jadi internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung sehingga memungkinkan akses bertukar informasi. Ya, di dalamnya ada hardware dan software. Nah, di sini juga ada video mengenai perkembangan media sosial. Karena berhubungan dengan copyright, saya tidak bisa mainkan di YouTube, jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri di kelas atau di linknya akan saya share ya. Ini adalah pembabakan atau sejarah media sosial. Saya dapatnya dari The History of Social Media ya. Nah, ini dari buku saya dapat ya, bahwa diawali dari tahun 69 di mana konsep internet melalui ARPANET itu muncul. Nah, ini disebut dengan Age of Electronic Communications atau era komunikasi elektronik ya. Sebetulnya era komunikasi elektronik sudah dimulai 1920 ketika penemuan radio itu diterima masyarakat. Tapi yang dimaksud di sini adalah komunikasinya, karena semua orang, hampir semua masyarakat sudah terhubung dengan gadget atau gawai. 1970 konsep ARPANET atau internet udah muncul. Kemudian tahun 75 ya muncullah perusahaan-perusahaan yang membidangi bidang ini. Kalau nggak muncul perusahaan-perusahaan tersebut, internet nggak berkembang ya. Dia kan harus encourage orang juga gitu ya. Ada pabriknya gitu, ada labnya, sehingga kita bisa beli produknya. 1970 1979 ya, CompuServe Consumer Service. Jadi udah mulai ada penyimpanan atau server gitu buat masyarakat. Tapi ini masih terbatas ya, nggak bisa diakses bebas, itu nggak bisa. Ini skopnya masih perusahaan. 1980 ada kegiatan CompuServe Simulator user. Nah, ini juga sebetulnya cikal bakal internet udah mulai, tapi sekali lagi masih sangat terbatas untuk bidang-bidang tertentu aja. Kebetulan kalau di ARPANET ini awalnya digunakan untuk bidang keamanan, pertukaran informasi yang intelijen dan gitu-gitu ya. Nah, ini juga begitu ya, masih terbatas, masih bidang-bidang yang sangat terbatas, ya nggak semua bidang itu menggunakan. Kemudian dari sini lalu ke 1985 mailing list. Udah mulai nih, orang udah mulai nyimpen data di mail elektronik ya, apa tuh, surat elektronik ya. Nah, tahun 1990 ini masyarakat udah sedikit-sedikit, terutama di daerah Eropa dan Amerika, udah mulai ada ya tahun 90-an. Itu apa tuh namanya? Bukan mail dulu, tapi kayak chatting-chatting gitu, chatting-chatting. Nah, ini 1995 Age of Virtual Communications. Eranya komunikasi virtual. Orang tuh nggak usah ketemu, nggak usah tatap muka ya, melalui gawai udah bisa disebut pertemuan maya gitu ya. Di sini marak sekali orang mulai kirim-kirim email, udah banyak yang pakai. Terus ya Indonesia juga udah mulai di sini tahun 90-an tuh, walaupun belum semuanya, baru kalangan-kalangan kayak mahasiswa, dosen gitu ya, baru kayak gitu ya. Terus udah mulai juga chatting juga udah merambah banyak negara, udah saling bertukar informasi. Tahun 2000, nah ini mulai di tahun 2000-an mulai aplikasi, ini udah banyak aplikasi. Ada Netflix, TripAdvisor, Friendster. Nah, itu Friendster nih salah satu. Sebelum Friendster ada juga sebelum ini
ada namanya tuh media sosial yang cukup lama ya. Ini Friendster, terus ada juga Multiply, model-modelannya kayak begitu. Di sini Yahoo udah ada, Yahoo Group. Ya, sebelum kita masuk ke Friendster ada Yahoo Group dulu, grup-grup gitu. MySpace. Nah, ini MySpace nih yang ramai sekali di Amerika, media sosial yang boom sekali. Kemudian ada Facebook. Jadi MySpace eranya udah turun, tahun 2003 Facebook muncul, High Five ya. Ini era-era media sosial, the age of social media itu tahun 2000-an. Kemudian tahun 2005 ini masuk ke nggak cuma di Amerika aja, jadi penyelenggaranya atau servernya di Amerika, tapi Cina juga udah mulai bikin. Ya, Rusia juga bikin ya. Sampai sekarang ya era media sosial makin berkembang. TikTok dimulai tahun 2016 dan kemudian TikTok juga merajai pasar media sosial di Indonesia. Nah, ini pembabakannya secara secara umum gitu ya. Nah, ini definisi media sosial, definisi media dulu ya. Saya ambil dari Nasrullah 2010 bahwa dalam memahami media perlu dilihat dari 3 sisi. Misalnya media sebagai cara membawa pesan, mediumnya. Ada yang pesannya elektronik, ada yang pesannya cetak. Ya, ini pemahaman ini diungkapkan oleh Meyerowitz ya, yang ditulis lagi oleh Nasrullah. Kemudian kemudian yang kedua adalah media sebagai bahasa, medium as a language. Bagaimana media bisa mengantarkan emosi. Jadi maksudnya bahasa tuh digunakan banyak orang sehingga nggak cuman pesan secara verbal aja, tapi secara emosional juga orang dapat. Maksudnya apa? 3 adalah media sebagai lingkungan atau medium as environment. Ini sebagai sarana mendukung fisik, psikologis, dan sosiologis. Misalnya kalau kita seberapa jauh kita terpapar pesan, itu kan tergantung berapa banyak frekuensi pesannya, terus berapa banyak kita merasa relate sama pesan tersebut. Nah gitu. Kemudian definisi media sosial secara umum. Media sosial adalah media yang memadahi kerjasama antar pengguna dan menghasilkan konten. Ini menurut Mandiberg ya, tahun 2008. Kalau menurut Van Dijk, media sosial adalah platform yang fokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka beraktivitas maupun berkolaborasi. Saya suka sama platform definisinya Van Dijk ya. Kalau menurut saya nih relate banget sama keadaan sekarang, bahwa tujuannya kita bermedia sosial adalah eksistensi. Ya, eksistensi pengguna kita gitu ya, pengen jualan, pengen dikenal orang kan, pengen produknya banyak dikenal orang, pengen orang banyak yang beli, akhirnya kita eksis tuh terus-terusan posting, terus-terusan update ya, dalam aktivitas maupun berkolaborasi. Akhirnya dalam aktivitas tersebut muncullah kerjasama dengan bidang yang lain, dengan orang yang lain atau pengguna yang lain. Karakteristik media sosial ini masih dalam buku yang sama, bukunya Media Sosial dari Nasrullah ya, Ruli Nasrullah. Beliau mengatakan bahwa ada 6 karakteristik utama dalam media sosial. Pertama adalah jaringan. Butuh jaringan dan akan membentuk jaringan. Karena media sosial terbentuk karena adanya users yang saling berinteraksi. Kedua, informasi. Ada pertukaran informasi. Nah, informasi gunanya buat apa? Menurut Kessels nih banyak banget dikutip ya, kalau ngomongin media sosial ini selalu muncul ya Kessels. Media sebagai bahan baku ekonomi ya, ketemu orang yang menguasai informasi adalah orang yang menguasai dunia, katanya gitu ya. Nah, bahan bakunya adalah informasi. Kemudian memengaruhi masyarakat dan tatanan hidup di masyarakat, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita, iya kan, kamu sekolah salah satu tujuannya selain dapetin skill, kan dapetin informasi juga. Terus diterapkan dalam institusi, ya, gara-gara ada jaringan, ada pertukaran informasi ini, maka bikin sistem, ya, informasi bikin sistem, bikin aplikasi, memunculkan fleksibilitas dan konsekuensi. Akhirnya orang nggak kerja luring, tapi udah mulai kerjanya daring. Teknologi independen mengerucut menjadikan sistem terpadu. Muncullah berbagai macam sistem-sistem, muncullah berbagai macam aplikasi. Mau ngitung nadi aja pakai aplikasi. Padahal tadinya kebutuhan individu, mau diet aja pakai aplikasi. Jadi akhirnya mengerucut pada sistem.
3, arsip ya, kemampuan mengarsip. Nah, ini penting ya. Kita harus tahu juga kalau media sosial itu ada namanya digital record atau jejak digital. Kita bisa aja bilang, oh udah gua hapus gitu. Tapi kalau misalnya itu semua kan tercatat ya, ada catatannya gitu, bisa dibangkitin lagi. Kalau misalnya kamu update-nya di Instagram ya, pihak Instagramnya bisa ngeliat gitu. Jadi nggak bisa bilang udah dihapus ya, udah dihapus saat itu. Tapi sebetulnya kalau mau dibangkitin lagi, mau dibuka lagi itu bisa. 5, simulasi, memunculkan realitas semu. Ini maksudnya bukan semua ya, tapi semu. Maksudnya apa? Kita bisa main-main gitu di situ. Bisa bermain peran. Kamu mau main benar-benar main game, atau kamu mau jadi bermain peran sebagai fans idolnya siapa gitu. Di suatu waktu kamu juga jadi main yang lain itu gitu loh. Memunculkan beberapa permainan gitu, peran. Kalau kata Baudrillard, ini juga tokoh yang sangat sering kalau muncul di terminologi media sosial, teknologi ini juga muncul ya. Dia bilang ada namanya aktivitas semu, realitas semu. Sebetulnya itu bukan kita yang sebenarnya gitu. Sebetulnya itu bukan kita yang sebenarnya ya. Sebenarnya yang ada di dunia nyata, tapi kita menjadi orang-orang yang atau tokoh-tokoh yang berbeda ketika misalnya berhubungan sama pihak yang berbeda juga. Nah, itu ya katanya si Baudrillard. 6. Konten oleh pengguna. Sebagai pengguna kita juga adalah pembuat konten. Maka dikenal dengan istilah UCG, User Generated Content. Bahwa kita bisa menyebarkan, bisa nge-like dan unlike, bisa juga komen. Itu karakteristiknya media sosial. Kalau ada aplikasi yang bisa kayak begini semua nih, nah itu masuk dalam kategori media sosial. Jenis-jenis media sosial masih di bukunya Nasrullah. Pertama, media jejaring sosial. Contohnya Facebook, Instagram. Intinya di sini kita bisa tukeran apa aja. Tukeran teks, tukeran foto, tukeran video, tukeran cerita ya. Kedua, jurnal online. Bentuknya adalah namanya jadi jurnal. Bentuknya jadi kayak blog, tulisan. Kayak misalnya WordPress, Blogger, blogging dan segala macam ya. Ini masih eksis nggak sih? Masih banyak, dan ini bisa menghasilkan uang nih. Nanti kapan-kapan kita cerita ya gimana caranya. 3, jurnal online yang sederhana. Kalau di jurnal online ini kita bisa nulis beberapa paragraf, tapi kalau di sini enggak, cuma sedikit-sedikit. Karakternya ditentuin ya. Contohnya Twitter. 4, media berbagi, YouTube, Flickr, Pinterest. Berbagi apa? Berbagi video, berbagi link, berbagi harga. Misalnya mau nginep di hotel apa gitu ya, berbagi informasi. Selain ada videonya, kita bisa lihat fasilitasnya, harganya, kontaknya bisa kelihatan juga. Flickr untuk berbagi foto. Dan Pinterest misalnya. Banyak lagi sih ya yang lain. Penanda social book atau bookmarking, social bookmarking. Ini contohnya kalau website ada delicious.com, Reddit atau hashtag ya. Bentuk-bentuk hashtag begitu itu kan penanda. Ini ke-6 sebagai media konten bersama. Jadi kita bisa nulis atau kita bisa update tapi juga bersama-sama. Contohnya wiki. Yang wiki-wikian gitu ya, Wikipedia. Itu kan bisa dilihat. Makanya nggak boleh dijadiin referensi. Wikipedia nggak boleh dijadiin referensi. Nah, saya mau berbagi teman-teman. Nah, ini saya dapatnya dari laporan APJI 2024. Ini gres banget ya. Dapat baru banget. Gimana sih modelan atau karakteristik pengguna internet Indonesia? Kamu bisa lihat di sini paling banyak itu yang gunain internet yang mana? Ya, Gen Z, kelahiran tahun 97 sampai 2012. Tuh ya. Apa bedanya biru sama merah? Kalau biru itu laki, merah itu perempuan. Itu ya teman-teman ya. Saya ada di mana? Wah, saya ada di mana ini? Pokoknya Gen Z lah yang paling gede. Kedua baru post Gen Z. Oh, saya ada di Gen Z ya. Lumayan gede juga. Jadi terbesar setelah Gen Z, milenial, baru Gen X. Oke, demografinya baik laki maupun perempuan ya sama, tapi kita lihat yang paling besar adalah Gen Z lagi, kelahiran tahun 97 sampai 2012. Nih paling gede. Pendidikannya paling besar adalah taman SMA SMK sederajat, tamat ya. Ini paling besar, kedua SMP ya. Kemudian dari sisi pekerjaan paling banyak
mana kita lihat ya. Paling besar mahasiswa dan petani nelayan. Loh, kok petani nelayan ya? Ya ini berdasarkan data ABGI begitu ya teman-teman. Oh enggak, ibu rumah tangga nih gede banget 28. Ibu rumah tangga 28%. Kita lihat lagi yang lain. Tingkat penetrasi internet semakin tinggi, semakin setiap tahun semakin tinggi ya penetrasinya tuh ya. Jumlah penduduk Indonesia hampir 280 juta, penggunanya 221. Hebat orang Indonesia ya. Jadi lebih dari 70%, 80% dia udah pakai internet. Tingkat penetrasi internet Indonesia kita lihat di sini ya, Gen Z paling gede, perempuan, laki ya. Laki-laki paling banyak, kota di urban. Pendidikan terbesar adalah tamatan SD, enggak ding, nih SMK dan ya tamatan SMK atau SMA sederajat paling besar. Alasan menggunakan internet, email, transportasi, layanan, hiburan. Kita lihat yang paling gede, yang paling besar adalah mengakses media sosial. Jadi udah benar kita belajar media sosial karena ini yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Dan media sosial yang paling besar digunakan adalah masih Facebook loh ya. Facebook, kemudian YouTube, Instagram, dan TikTok yang nomor 2. Lamanya mengakses, kalau laki-laki itu 36%, perempuan 46%. Jadi perempuan lebih lama mengakses. Ini dibandingin tahun yang lalu ya. Ini nggak ada urusannya sama laki-laki dan perempuan. Jadi mengakses itu 1-2 jam rata-rata. Nah ini dia ya, media sosial berdasarkan generasi. Lihat code generasinya, kalau kamu ada di Gen Z berarti kamu paling sering mengakses Instagram. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan kerentanan keamanan data, kita lihat untuk keamanan data banyak nggak sih orang Indonesia yang paham? Tidak tahu, 42%. Berarti banyak yang nggak paham sama kerentanan keamanan data. Ini PR penting buat kita ya orang-orang media. Terus kena penipuan online, hampir banyak yang kena juga, pencurian data pribadi. Intinya banyak yang nggak tahu ya ini. Nah, baik teman-teman, segitu aja materi kita. Nanti kita lanjutkan di kelas ya, di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.